Salam damai sejahtera. Selamat menikmati hari-hari penuh berkat Tuhan karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus limpah atas kita. Saat ini saya akan melanjutkan renungan yang berjudul menyelesaikan masalah. Di bagian pertama kita sudah melihat masalah besar yang dihadapi oleh Mordekai dan Ester, sekaligus melibatkan orang-orang Yahudi pada masa itu, yaitu ancaman genosida. Tapi syukur kepada Tuhan, mereka dimampukan untuk menyelesaikan masalah dan berkemenangan atasnya. Nah, dari kisah ini kita bisa menarik 4 prinsip penyelesaian masalah yang umum sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. 2 di antaranya sudah saya bahas. Yang pertama, antisipasi. Ayo kita terbiasa mengantisipasi supaya kalau boleh tidak usah terjadi masalah-masalah tertentu. Namun kalau memang harus menghadapi masalah, prinsip yang kedua, bereaksilah secara holistik. Jangan pisahkan yang jasmani dengan yang rohani, tapi menjadi satu kesatuan utuh dan harmonis, supaya langkah-langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah bisa tepat dan cepat. Nah, ayo kita lanjut pada prinsip yang ketiga yang saya beri nama prinsip integritas. Ester pasal 2 ayat 19-23 mengisahkan ada persepakatan jahat Bigtan dan Teres, 2 orang pegawai raja, untuk membunuh Ahasweros. Rencana ini diketahui oleh Mordekai dan rupanya integritas, kebenaran, kejujuran dalam dirinya tidak bisa toleran terhadap kejahatan, sehingga ia melaporkan rencana itu lalu gagallah. Nah, saya ulang kembali kata-kata ini. Integritas, kebenaran, kejujuran. Ini adalah modal yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Karena Alkitab memberikan satu pola yang sangat unik bahwa Tuhan pasti membela orang benar. Di dalam Ester pasal 6, apa yang dilakukan oleh Mordekai dalam integritasnya ternyata menghasilkan buah yang sangat baik. Ketika itu raja tidak bisa tidur, ia bertitah untuk dibacakan kitab sejarah, dan ayat 2 ia menemukan jasa kejujuran integritas dari Mordekai, dan ini kemudian mewarnai penyelesaian masalah mereka di pasal 7, 8 sampai pasal 10. Jadi pasti kita semua setuju bahwa kalau kita mengambil posisi orang benar yang berintegritas, Tuhan pasti membela kita. Nah, yang masih bisa menjadi perdebatan adalah di mana kita meletakkan integritas itu. Ada orang Kristen yang menaruhnya pada posisi sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan, harus dijaga, dipertahankan dengan berjeri lelah, bahkan ya bisa mewarnai naik turunnya dinamika kehidupan iman. Di saat tertentu kita bisa mempertahankan kebenaran, tapi di saat yang lain kita juga bisa ngeles dengan berkata, ya maklumilah, saya masih manusia biasa, saya masih ada kelalaian. Tapi apakah harus seperti itu? Nah, Filipi pasal 2 ayat 12-18 kira-kira menceritakan atau melukiskan keadaan orang percaya yang memang harus tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, berarti punya integritas, kebenaran, kejujuran di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat. Nah, bayangkan kalau untuk menjadi seperti itu kita harus berjuang, berusaha, alangkah melelahkannya. Nah, ayat 12 bilang memang ini kita harus taati, kita senantiasa taat, ada perjuangan untuk taat. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, harus ada kerja keselamatan. Bukan saja seperti waktu Paulus hadir, terlebih pula waktu Paulus tidak hadir, berarti ada upaya untuk konsisten. Tetapi ayat 12 belum berhenti. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ada koma di sana untuk lanjut pada ayat 13. Saya bacakan.
karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi dari sudut pandang luar kita terlihat berjuang, berusaha. Namun dari sudut pandang dalam, Allah yang sudah mengerjakan itu di dalam kita. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu jatuh bangun terlalu banyak, berpeluh berlelah untuk mempertahankannya. Karena sudah dikerjakan Allah di dalam kita. Saya maknai ini sebagai identitas. Kita manusia jatuh dalam dosa, lalu kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia-Nya yang besar, Dia menebus kita, menjadikan kita baru, mengubah hidup kita dari kebinasaan dosa kepada gambar Allah yang semula. Kita dipulihkan dari dalam. Allah lah yang mengerjakan itu. Sehingga harusnya kita sudah menjadi manusia baru dengan identitas kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Hanya kita yang belum menyadarinya. Nah, kalau kita disadarkan pada saat ini, maka imanilah, aminilah, lalu nikmatilah kehidupan dengan identitas yang baru. Anda tidak perlu berlelah berjuang, tapi secara natural engkau akan menjadi benar dan berintegritas. Saya akan membagikan satu ilustrasi. Sudah ada banyak versi tentang ilustrasi ini versi saya sendiri. Ada seorang anak balita, di hari ulang tahunnya dihadiahkan seekor babi kecil yang lucu. Akrablah mereka, selalu bermain bersama. Tempat bermain favorit mereka berdua adalah kubangan lumpur di samping rumah. Nah, setiap sore ibu dari anak ini akan memanggilnya untuk mandi. Satu ketika dipanggil untuk mandi, anak ini berkata, "Iya ibu, aku mau mandi, tapi mandikan jugalah babi kecil lucu peliharaanku." Ibunya mengiyakan dan dimandikanlah sampai bersih dua pribadi ini, lalu dipakaikan baju lucu yang harum. Kemudian dibawa ke teras rumah, di sana ada tempat duduk yang nyaman. Anak balita ini menikmati kebersihannya, menghirup aroma baju yang harum, ditiup angin sepoi-sepoi dan tertidur dengan nikmat dan nyaman. Bagaimana dengan babi kecil lucu tadi? Dia celingak-celinguk lalu melihat kubangan lumpur di samping rumah. Langkah kakinya ringan dan riang dan biur. Dia masuk kembali ke dalam kekotoran kubangan lumpur itu. Si anak ini tidak perlu berjuang untuk menikmati kebersihan dan keharuman, lalu nyaman di situ, karena ini adalah identitasnya, jati dirinya. Dia seorang anak manusia yang senang untuk bersih dan harum. Si anak babi kecil lucu ini juga tidak perlu berjuang untuk menikmati kekotoran kubangan lumpur. Itu adalah jati dirinya dia, sehingga dia nyaman di situ. Sekarang pertanyaannya, siapa kita? Kalau kita ada anak-anak Allah yang sudah diubahkan menjadi manusia baru, tentu kita tidak akan terlalu berjuang untuk menikmati kebenaran, integritas, dan kejujuran. Itu otomatis kita nikmati. Karena itu, mari kita menjalani hari dengan lebih pasrah kepada jati diri. Kita anak-anak Allah, jadilah terang di tengah angkatan yang sesat, karena inilah jati diri kita. Waktu kita mengambil sikap, mengamini, mengimani, dan menikmati integritas, kebenaran, dan kejujuran, yakinlah dalam setiap masalah kita, Tuhan pasti menjadi pembela yang tidak mengecewakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkan kami kesadaran tentang posisi kami sebagai anak-anak Allah. Dan kami akan menikmati integritas, kebenaran, kejujuran,
sebagai sifat yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kami. Dan ketika itu terwujud dalam kehidupan, kami akan melihat pembelaan Tuhan atas setiap masalah yang harus kami hadapi. Kami pasti menyelesaikannya dan berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. We lift you high and magnify. Oh Jesus, we lift you high and glorify. Name above all names. Oh, name above all names. Oh, one more time. Oh, name above all names.